Aksi penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT dilakukan buruh di depan DPRD Tarakan pada Rabu 2 Maret. Dalam aksi teatrikal juga ditampilkan buruh untuk memberikan gambaran penolakan terhadap aturan yang mengatur pencairan JHT baru bisa dilakukan pada usia 56 tahun. Ketua DPC FSP Kahutindo Tarakan Rudi mengatakan, dalam aksi kali ini buruh hanya menuntut untuk Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 untuk segera dicabut karena dinilai tidak memiliki kompeten untuk diterapkan. Ia menilai pencairan JHT yang baru bisa dilakukan ketika usia 56 tahun tidak sesuai melalui Permenaker tersebut. Mengingat JHT merupakan uang pekerja yang dipotong setiap bulannya, sehingga memiliki hak untuk dicairkan tanpa harus menunggu hingga waktu lama. Adapun terkait program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang ditawarkan pemerintah, pekerja baru mendapatkannya ketika di PHK, sementara sangat jarang ditemukan karyawan yang di PHK karena perusahaan berusaha mencari cara untuk membuat karyawan mengundurkan diri. Jelasnya untuk aksi hari ini cuma satu tuntutan, yang dimana Permenaker Nomor 2 Tahun 2020 segera dicabut. Ya, kami tidak untuk minta direvisi, tapi kami minta untuk dicabut karena kami menganggap bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini sangat tidak berkompeten daripada buruh sendiri. Memang ada pemerintah itu menerapkan itu namanya JKP. JKP itu adalah jaminan pemerintah untuk bekerja. Tapi perlu teman-teman ketahui, JKP itu diterima apabila pekerja itu di PHK. Sedangkan fakta di lapangan itu bahwa 1% saja pekerja itu tidak sampai di PHK. Yang banyak itu di mana disiasati supaya itu mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri otomatis JKP itu tidak diterima. Dan itu pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu pun ada potongan, diterima cuma 25% dan selama 3 bulan. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan pihaknya siap memfasilitasi tuntutan buruh terkait penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 untuk dibawa ke tingkat provinsi hingga diturunkan ke tingkat pusat. Adapun terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, dirinya secara pribadi menilai aturan tersebut cukup merugikan buruh karena buruh baru bisa melakukan pencairan JHT pada usia 56 tahun. Seharusnya pencairan JHT tidak harus menunggu waktu selama itu. Terlebih, uang tersebut merupakan hasil pemotongan gaji setiap bulannya, sehingga buruh memiliki hak menerima tanpa harus menunggu waktu yang lama. Kita akan teruskan tuntutannya. Kita dukung aksi dari para buruh, para serikat buruh. Mungkin itu aja, karena di dalam teks yang mau dianu cuma minta dicabut Permen 02 tahun 2022. Oh, kalau tanggapan saya secara pribadi itu memang menyusahkan, kecuali saya sudah berhenti kerja. Nah, seharusnya kan begini, saya sudah tidak kerja ya dikasih lah. Oh, menyusahkan para buruh. Ya. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, Agus Sutanto mengatakan, terkait penolakan buruh, pihaknya hanya bisa memfasilitasi aspirasi tersebut untuk dibawa ke tingkat pusat. Dirinya tidak bisa memberikan statement terkait penerapan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, mengingat aturan ditetapkan di tingkat pusat, sehingga saat ini pihaknya hanya bisa menerima apa yang menjadi tuntutan buruh di tingkat daerah. Kemudian dari pemerintah kota, kemudian dari BPJS, tadi berserta serikat pekerja, serikat buruh yang hadir, tadi membuat mengetahui surat pernyataan pencabutan itu. Jadi intinya nanti kita teruskan. Karena kewenangannya tingkat pusat. Karena kewenangan di pemerintah pusat. Ya. Oke. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Rina Umar mengatakan, tujuan penerapan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebenarnya untuk memberikan kesejahteraan pekerja di hari tua, di mana akan dibayar keseluruhan ketika pekerja mencapai usia 56 tahun atau mengalami cacat total tetap.
meninggal dunia, dan meninggalkan Indonesia. Namun manfaat JHT yang diatur dalam Permenaker nomor 2 bisa diambil 10% untuk kebutuhan yang mendesak dan 30% untuk kepemilikan perumahan. Terkait penolakan Permenaker yang dilakukan buruh, pihaknya yang berada di daerah hanya mengikuti aturan yang ditetapkan di tingkat pusat, sehingga menunggu instruksi dari tingkat pusat bila ada penyesuaian. Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang aturan terkait ini kan dibuat oleh pemerintah melalui Permenaker. Kan ada permintaan revisi dari presiden Itu juga. kan sudah ada permintaan ya. Tetapi kalau di kami belum ada terinformasi seperti apa. Yang jelasnya saat ini kami masih menyelenggarakan ya sesuai dengan aturan yang sebelumnya. Jan Nuryansyah melaporkan.